Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Faradibah, NIM 12205193139. Kali ini akan menjelaskan pengertian podcast dan podcast, penggunaan podcast, serta jenis-jenis dari podcast. Untuk yang pertama yaitu pengertian podcast dan podcast. Podcast adalah singkatan dari POD atau Play on Demand dan cast atau broadcasting. Pertama kali kita mendengar podcast mirip dengan radio, tapi bedanya podcast dibandingkan dengan radio, di mana radio didengarkan secara live dan podcast dapat kita unduh atau sudah direkam. Tidak ada iklan, tidak ada saringan lagu, topiknya bisa kita pilih sesuai dengan topik apa saja. Kemudian podcast memiliki episode. Awalnya, istilah podcast cenderung identik dengan materi berformat audio atau dalam bentuk MP3, sehingga podcast dikenal juga dengan istilah MP3 blog. Dari penjelasan tadi, kita ketahui bahwa podcast adalah data atau materi yang berupa audio atau podcast audio maupun video atau podcast video dengan topik tertentu yang sudah tersedia di internet serta bisa diakses dan diunduh menggunakan perangkat bergerak elektronik baik secara gratis ataupun berlangganan. Selanjutnya, pengertian dari podcast. Video on demand atau disingkat VOD, istilah lainnya adalah podcast. Podcast atau video podcast adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan juga klip yang ingin ditonton. Untuk lebih jelasnya, podcast atau vidcast adalah podcast yang berupa konten video atau audiovisual yang dapat diakses menggunakan alat-alat komunikasi elektronik seperti laptop, komputer, telepon pintar, dan lain-lain, serta juga dapat diunduh secara gratis maupun berbayar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu penggunaan podcast. 1. Penggunaan podcast di Indonesia. Penggunaan media audio dalam pembelajaran telah banyak dibahas dan diteliti. Namun, media audio pembelajaran dalam bentuk podcast di Indonesia belum banyak dikembangkan dan dimanfaatkan. Alasan utama pembuatan podcast dalam bentuk audio adalah karena file audio dinilai lebih kecil sehingga menghemat bandwidth dan kapasitas penyimpanan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan media pembelajaran lain. Selain itu, podcast audio yang telah diunduh di HP dapat diputar dimanapun, kapanpun, bahkan bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas. Untuk yang kedua yaitu penggunaan podcast di dunia pendidikan. Podcast memiliki kelebihan seperti yang dimiliki audio. Darbridge mengidentifikasi keunggulan audio pendidikan sebagai kemampuannya untuk mempengaruhi faktor kognitif melalui kejelasan instruksi dan aspek emosional pembelajaran dengan menyampaikan kedekatan dan hubungan dengan pelajar. Podcast media audio pembelajaran yang telah dikembangkan oleh BPMPR Kemdikbud sebagai resources podcasting. Media audio pembelajaran yang telah dikembangkan dan diproduksi oleh BPMPR Kemdikbud yang akan menjadi resources podcasting terbagi menjadi dua produksi besar, yaitu bahan ajar dan bahan siar. Bahan ajar adalah produk bahan pembelajaran yang berupa program-program media audio pembelajaran yang sudah dikembangkan melalui tahapan pengembangan media pembelajaran menurut siklus ADE yang terdiri dari tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang kemudian secara massal diproduksi oleh BPMPR Kemdikbud di tahun berikutnya. Beberapa contoh bahan ajar yang telah diproduksi misalnya MAPAUD atau Media Audio Pendidikan untuk Anak Usia Dini, Majunetra atau Media Audio Jelang Ujian Nasional untuk Tunanetra, BSA atau Buku Sekolah Audio, dan masih banyak lagi.
Untuk bahan siar adalah program siaran radio yang diproduksi BPMPR Kemdikbud berupa program-program siaran dengan versi offline dengan konten pendidikan dan juga hiburan yang dikemas dalam bentuk edutainment. Bahan siar tersebut antara lain yaitu ada asal-usul, apresiasi sastra, drama generasi edu, telusur sejarah, ensiklopedia populer atau NCPOP, English Audio Dictionary atau EAD, terus kata mutiara dan sebagainya. Dengan jumlah total semuanya yaitu 1154 program. Bahan siar ini disiarkan oleh Radio Edukasi di Yogyakarta dengan frekuensi AM 1251 kHz dan radio-radio mitra BPMPR di seluruh Indonesia yang saat ini sudah berjumlah 52 radio dengan lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Samarinda, Nunukan, Sebatik, Kutai, Manado, Mataram, Kupang, Timika, dan Mimika. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis podcast. Pada umumnya, jenis podcast yang biasa digunakan ada 3, yaitu podcast solo, podcast interview, dan multi-host podcast. Untuk solo podcast atau podcast monolog adalah jenis rekaman yang dibawakan oleh satu orang host secara monolog tanpa adanya tamu maupun co-host. Artinya, keseluruhan isi rekaman podcast dibacakan secara satu arah tanpa ada lawan bicara. Dan jenis podcast yang kedua yaitu podcast interview. Podcast jenis ini sering digunakan oleh para podcaster yang saat ini sedang trending atau viral karena tidak memerlukan teknik khusus. Podcast ini memakai format yang hampir mirip dengan interview atau wawancara. Umumnya di podcast akan ada host dan juga narasumber atau tamu yang diundang. Dalam podcast interview, seorang host harus mempunyai keterampilan wawancara, public speaking, dan mampu membawa obrolan supaya terlihat menarik agar tamu atau narasumber tidak bosan. Dan podcast yang ketiga yaitu multiple host atau multi-host podcast, yang artinya jenis rekaman yang berupa diskusi dari beberapa perspektif pembicara tentang sebuah topik. Podcast ini diisi oleh 2 host atau bahkan lebih. Podcast multi-host menyajikan diskusi yang di dalamnya akan terdapat perbedaan pendapat dan juga perspektif dari masing-masing orang. Hal ini akan menjadi hiburan bagi para pendengar yang suka mendengarkan debat. Irin Rahmawati, NIM 12205193023, absen 13, akan menyimpulkan materi TIK kelompok 3 bagian D, E, F. Nah, yang pertama, bagian D yaitu podcast audio sebagai media pembelajaran. Penggunaan media audio pembelajaran telah banyak dibahas dan diteliti. Namun, media audio pembelajaran dalam bentuk podcast di Indonesia belum banyak dikembangkan dan dimanfaatkan. Sedangkan penggunaan podcast dalam dunia pendidikan pada sekolah atau universitas serta proses pembuatan dan pemanfaatan podcast secara berkesinambungan dapat digunakan untuk berbagai macam disiplin ilmu. Nah, sudah dikembangkan atau belum podcast audio pembelajaran itu tergantung pada pendidiknya. Jika pendidik memberikan podcast bentuk audio, nah itu berarti bisa berkembang pada lembaga pendidikan tersebut. Jika pendidik belum bisa memberikan audio bentuk podcast, berarti podcast audio tersebut masih terbatas dalam pendidikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik jika akan membuat suatu podcast. Yang pertama, membuat tema semenarik mungkin, karena tema sangat berpengaruh dalam podcast tersebut. Jika temanya menarik, berarti
orang yang melihat podcast tersebut akan mempunyai rasa penasaran, ingin melihat dan memperhatikan suatu podcast tersebut. Yang kedua, gunakan mikrofon yang terpisah. Yang ketiga, pastikan suara atau audio yang bagus, karena jika suara atau audionya bagus akan terdengar dengan jelas di dalam penampilan podcast tersebut. Yang keempat, durasi jangan terlalu lama. Jika durasinya terlalu lama akan membuat jenuh orang yang melihat podcast tersebut. Yang kelima, yaitu kombinasikan dengan video. Jadi di dalam podcast tersebut pendidik mencantumkan suatu video karena agar menarik perhatian peserta didik yang melihat podcast audio pembelajaran tersebut. Yang terakhir, kolaborasikan dengan pendidik lain. Kita sebagai pendidik harus berkomunikasi dengan pendidik lain karena bisa bertukar pendapat dan berbagi pengalaman dengan pendidik lain agar podcast kita agar terlihat lengkap dan menarik mungkin karena informasinya lengkap. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dalam podcast. Podcast memfasilitasi pendengar untuk mendengarkan rekaman sesuai keinginan. Dalam hal ini berkaitan dengan kapan dan di mana pendengar mengaksesnya suatu podcast tersebut. Yang kedua, produksi podcast relatif murah sehingga dapat menghilangkan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensinya adalah hampir semua berlangganan mendengarkan podcast secara gratis. Yang ketiga, podcast bersifat digital. Di era sekarang ini digital sangat pesat ya perkembangannya. Jadi semua kalangan mempunyai digital semua. Nah, yang keempat, podcast dilihat dari efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, podcast untuk segi bahasa masing-masing mempunyai karakter sendiri dan tergantung konten apa yang didengarkan. Yang terakhir, podcast terdiri dari banyak konten. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat lagi di makalah agar lebih jelas. Yang saya tampilkan hanya kesimpulan materi bagian-bagian ini ya. F yaitu hasil-hasil penelitian tentang podcast dan podcast. Nah, yang ke-1, jurnal berjudul Podcast sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio yang ditulis oleh Elvi Fadilah DKK. Yang kedua, jurnal berjudul Inovasi Perangkat Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Podcast oleh Dahrotul Laila. Yang ketiga, jurnal berjudul Podcast sebagai Alternatif Media Pembelajaran Jarak Jauh yang disusun oleh Sudarmoyo dan lain-lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Novi Melindawati dengan nomor NIM 1220519337 dengan nomor absen 18. Saya akan menyimpulkan dari pertanyaan 1. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa saja pengalaman belajar yang akan didapatkan siswa dengan menggunakan media podcast. Nah, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban dari kelompok saya dan beberapa tambahan dan sanggahan dari teman-teman, yaitu pengalaman yang didapatkan antara lain, siswa akan menjadi lebih kreatif, mempunyai imajinasi yang tinggi, mendapatkan sumber informasi yang lebih kreatif, meningkatkan pemahaman siswa, dapat membantu mengasah keterampilan siswa, lebih menyenangkan dan tidak mudah jenuh, mengerti tentang peranan teknologi podcast, dan masih banyak lagi. Pengalaman yang didapat karena dari tambahan teman-teman juga hampir sama. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan mengenai apakah ada aplikasi selain YouTube untuk mengunggah podcast dan jelaskan secara singkat penggunaan aplikasi tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu ada aplikasi yang digunakan selain aplikasi YouTube, yaitu banyak sekali. Antara lain Anchor, Castbox, Google Podcast,
Podcast, Go Podcast, dan Spotify. Dan yang paling diketahui banyak orang yaitu aplikasi Spotify, yang cara penggunaannya yaitu masuk pada APK tersebut dan melakukan daftar, kemudian ada pilihan berbayar dan prabayar. Kemudian dari situ kita sudah mulai merekam dan selesai itu bisa diedit. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khoridatul Bayah, NIM 12205193116 akan menyampaikan simpulan mengenai podcast dalam pembelajaran offline dan juga online. Jenis podcast yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara konvensional itu bisa menggunakan multi-host podcast. Alasannya karena terdapat 2 orang atau lebih yang mengisi suara sehingga tidak terdengar monoton. Siswa juga bisa diajak untuk mengisi suara tersebut. Selanjutnya untuk secara online atau daring ini bisa menggunakan solo podcast karena dalam daring siswa akan lebih terfokus kepada satu host saja. Kemudian ada tips agar anak itu tidak mudah bosan dalam mendengarkan podcast sebagai media untuk pembelajaran. Yang pertama, gunakan tema yang semenarik mungkin. Ini akan menambah rasa ingin tahu siswa untuk mendengarkan apa isi podcast itu. Kemudian yang kedua, durasi waktu itu tidak terlalu lama. Sekitar 10 menit itu sudah cukup. Yang ketiga, gunakan mikrofon secara terpisah. Tujuannya agar suara terdengar dengan jelas. Yang keempat, audio atau suara itu harus bagus sehingga bisa menggunakan editing suara. Bisa dengan Audacity ataupun juga Reaper. Yang kelima, kombinasikan dengan video. Ini akan menambah menarik podcast itu karena terdapat gambar dan juga ekspresi. Dan yang keenam, humor atau menyanyi itu bisa diselingkan untuk mengisi podcast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Setiawati Rohman, NIM 12205193150, absen 34, membuat video kesimpulan mengenai diskusi dan materi tentang podcast dan podcast. Dalam suatu pembelajaran, pendidik dapat menggunakan media-media penunjang pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang berbasis audio. Contoh dari media audio ini adalah podcast dan vidcast. Podcast merupakan rekaman file audio berupa MP3 yang disebarluaskan melalui internet, sedangkan podcast merupakan jenis podcast yang berisi rekaman audio disertai video yang disebarluaskan melalui internet. Podcast hanya berupa audio saja, sedangkan podcast berupa audio serta video atau disertai dengan video. Podcast dan vidcast bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber belajar karena memiliki keunggulan yaitu efektivitas waktu. Artinya, podcast dan vidcast ini dapat diputar dan didengarkan oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Kemudian ramah bandwidth dan ramah kuota. Kemudian bisa diunduh menggunakan alat elektronik misalnya laptop, komputer, telepon seluler, serta iPad. Kemudian podcast dan podcast lebih praktis penyimpanannya serta pendistribusiannya mudah karena dapat dibagikan melalui link. Kendati demikian, media pembelajaran berupa podcast dan vidcast ini masih belum marak digunakan atau dimanfaatkan serta dikembangkan oleh para pendidik di Indonesia. Memang beberapa pendidik dan program pemerintah sudah ada yang memanfaatkan media podcast sebagai sumber belajar. Namun, podcast dan podcast masih terasa asing didengar di kalangan pendidik maupun peserta didik.
Kemudian mengapa bahan siar yang telah diunggah di portal Rumah Belajar masih dinilai kurang efektif? Itu karena portal Rumah Belajar ini masih belum familiar di kalangan pendidik maupun peserta didik, sehingga bahan siar dalam portal Rumah Belajar ini belum banyak diakses oleh peserta didik dan pendidik maupun masyarakat luas. Dan sulitnya mekanisme pengunggahan bahan siar melalui portal Rumah Belajar ini juga termasuk kategori kurang efektifnya media podcast dalam portal Rumah Belajar. Kemudian kurang eksisnya portal Rumah Belajar dapat menuntut pendidik untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi, misalnya dengan membuat podcast sendiri dengan konten-konten materi yang disesuaikan atau dapat diatur sendiri oleh pendidik, kemudian diunggah di media sosial seperti YouTube ataupun Spotify. Nah, setelah itu peserta didik dibagikan link untuk memudahkan mengakses podcast yang telah dibuat oleh pendidik. Selain itu, pihak Kemendikbud harus mengadakan perluasan kerjasama dan sosialisasi mengenai media ajar serta bahan siar berbasis podcast dan vidcast kepada pihak-pihak terkait, misalnya sekolah-sekolah, kemudian Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, supaya bahan siar podcast dapat dijadikan sumber belajar yang efektif dan efisien oleh peserta didik maupun pendidik sendiri. Apa kekurangan podcast sebagai media pembelajaran? Penggunaan podcast dalam suatu pembelajaran memang memiliki segi keefektivitasan tersendiri karena memiliki kelebihan-kelebihan ketika digunakan dalam suatu pembelajaran. Namun, penggunaan podcast ini memiliki kekurangan dalam pembelajaran seperti media podcast tidak terlalu efektif apabila digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak didik audiovisual dan visual. Karena media podcast itu merupakan media file berupa audio rekaman yang cocok diterapkan pada anak tipe auditori, sedangkan anak tipe audiovisual dan visual lebih mudah memahami apabila disertai dengan gambar ataupun video. Penggunaan media podcast secara terus-menerus juga akan membuat peserta didik mudah bosan dan mudah mengantuk apabila tidak disertai gambar atau diselingi dengan strategi-strategi lain yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Nah, hal tersebut mengakibatkan peserta didik lebih fokus kepada hal lain seperti fokus bermain, kemudian bercanda dengan teman untuk menghilangkan rasa bosan. Selain itu, kejernihan rekaman podcast patut diperhitungkan karena apabila rekaman podcast tidak jelas akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan penyerapan ilmu oleh peserta didik. Terima kasih.